Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 5B bilingual, masih tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran tema 1 mengenai nilai-nilai Pancasila ya. Oke, Miss bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menentukan sikap yang sesuai dengan sila pada Pancasila, dan yang kedua adalah menuliskan ide pokok paragraf ya. Oke, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu bukan hal yang baru lagi buat kalian ya. Sudah pernah dengar dari kelas yang sebelumnya. Terus di dalam Pancasila ini juga terdapat nilai-nilai Pancasila yang perlu sekali kita kembangkan. Gunanya adalah untuk menciptakan suasana yang tenang, sejahtera, aman, dan juga damai. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai sikap-sikap yang perlu kita kembangkan ya, sesuai dengan Pancasila. Yang pertama, yang dilambangkan dengan bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita nggak boleh tuh yang namanya memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah agama masing-masing. Oke, sila yang kedua dilambangkan dengan rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke, lalu sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Tahu semua ya artinya bineka tunggal ika ya. Secara bahasa bineka itu artinya beraneka ragam, tunggal itu artinya satu, dan ika artinya itu. Jadi kalau digabungkan semua maksudnya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya. Nah, Bineka Tunggal Ika menjadi semboyan bagi bangsa Indonesia. Tadi kan dibilangnya beraneka ragam. Apa yang beraneka ragam? Jadi beraneka ragam itu beragam sukunya, adat istiadatnya, terus bahasa, ras, dan juga kebudayaannya. Tapi meski sangat beragam, bangsa Indonesia itu adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Oke, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita dan juga golongan. Terus tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Dan sila yang terakhir, sila yang kelima, dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Lalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Nah, itu tuh sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan ya. Lalu di samping itu juga harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, yang tadi itu adalah penjelasan dari beberapa sikap yang bisa kita terapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Ya, Miss harapkan kalian semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
untuk selanjutnya, tugas untuk kalian adalah kalian menuliskan beberapa sikap yang bisa diterapkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sila ke-1 apa, sila kedua apa, sila ketiga apa, sila keempat apa, dan sila kelima apa. Sumbernya bebas, boleh berdasarkan yang tadi Miss bicarakan, utarakan. Boleh kalian baca di ISPS yang PKN-nya, boleh ya. Nah, lalu kalian buka buku tematik halaman 37. Nah, di sana ada teks bagian ayo membaca, gotong royong modal dasar pembangunan. Nah, pada halaman 38 itu kalian diminta untuk menuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ya, di halaman 38 ada tugas yaitu membaca teks gotong royong modal dasar pembangunan. Lalu kalian tentukan ide pokoknya. Di sana paragraf 1-nya sudah dijawab ya. Kalian hanya tinggal meneruskan paragraf 2 dan paragraf 3 saja. Tadi jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama adalah menuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sumbernya bebas, boleh dari yang tadi Miss utarakan dan boleh dari buku ISPS yang PPKN-nya, Lalu yang kedua adalah kalian mengerjakan buku tematik halaman 38. Di sana petunjuknya sudah jelas ya. Kalian baca dulu teksnya di halaman 37, lalu menentukan ide pokok paragraf 2 dan paragraf 3. Oke, ditulis di buku tulis. Kalau memang sudah punya buku temanya, boleh ditulis di buku temanya langsung. Lalu dikumpulkan hari ini maksimal jam 9 malam. Oke, ditunggu ya. Selesai pembelajaran hari ini untuk tema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin dari kelas 5B. Saya akan membacakan jawaban dari tugas penerapan nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya sikap saling menghormati antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 3. Persatuan Indonesia. Contoh sikap cinta tanah air dan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap menghormati hasil musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1 kelas 5 halaman 24. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sikap yang sesuai. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya masing-masing. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. 3. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. 4. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sikap yang sesuai saling mencintai. 1. Saling mencintai dan menyayangi sesama manusia. 2. Saling tegang rasa antar sesama manusia. 3. Gemar melakukan kegiatan manusia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sikap yang sesuai. 1. Rela berkorban demi bangsa dan negara.
2. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 3. Cinta tanah air. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, sikap yang sesuai, tidak memaksa kehendak orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengutamakan budaya musyawarah dengan menyelesaikan masalah yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila kelima, sikap yang sesuai. 1. Menghormati hak orang lain. 2. Sikap adil terhadap sesama. 3. Menolong dan menghargai orang lain. 1. Kelas 5 halaman 38. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Paragraf 1. Ide pokoknya, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Paragraf 2. Ide pokoknya, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Paragraf 3. Ide pokoknya, prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional.